Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi yang membahas tentang kalender Hijriyah. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Hari dan lain sebagainya sudah ada sebelum Islam, bukan diciptakan oleh umat muslim. Hanya saja ditentukan bahwa tahun 622 Masehi sebagai tahun pertama kalender Hijriah. Jadi, pasti ada sesuatu yang terjadi pada tahun 622 sehingga tahun itu ditetapkan sebagai tahun pertama. Semua umat muslim tentu akan berkata bahwa peristiwa itu adalah peristiwa Muhammad hijrah ke Madinah. Itu sebabnya sistem kalender itu disebut kalender Hijriah. Tetapi, ada satu masalah dengan klaim ini. Masalahnya adalah tidak ada yang menyebut sistem kalender itu dengan sebutan Hijriah dalam 100 tahun pertama penggunaan sistem itu. Tidak ada koin, prasasti, atau apapun juga yang menyebut sistem kalender itu dengan sebutan Hijriah. Pertama, kita lihat prasasti dulu. Teman-teman bisa periksa sendiri di website islamicawareness.org. Itu adalah website yang dibuat oleh Muslim, dan di dalamnya ada sekitar 70-an data prasasti yang ditulis pada 100 tahun pertama Hijriah. Dari sekitar 70 prasasti yang ada di situ, tidak ada satupun yang menulis kata Hijriah. Saya tidak akan menampilkan semuanya, saya hanya menampilkan beberapa. Yang paling tua adalah prasasti Mut. Isinya adalah Salmah menulis pada 3 dan 20. Artinya, prasasti ini ditulis oleh seseorang yang bernama Salmah pada tahun 23. Tidak ada kata Hijriah di situ, hanya tahun 23 aja. Ada satu prasasti yang sangat menarik yang disebut prasasti Hamad. Prasasti ini ditulis dalam huruf Yunani. Isinya sebagai berikut. Pada zaman hamba Allah, Muawiyah, pemimpin orang beriman, pemandian air panas orang-orang di sana, diselamatkan dan dibangun kembali oleh Abdullah putra Abu Asma'u, gubernur, di tanggal 5 bulan Desember. Pada hari kedua, tahun ke-6 tahdisan, tahun 726 pendudukan, tahun ke-42 menurut orang-orang Arab. Untuk penyembuhan orang sakit di bawah asuhan Johannes, pejabat Gadara. Jadi, ini adalah prasasti pendirian bangunan, yang menulis dengan jelas, kapan bangunan itu direnovasi. Di situ tertulis, tahun 726 pendudukan, yang jika dikonversi menjadi tahun 663 Masehi. Yang menarik adalah di situ, tidak ditulis tahun ke-42 Hijriah, tetapi ditulis tahun ke-42 menurut orang Arab. Padahal, ini adalah prasasti peresmian. Kenapa dia tidak menulis tahun ke-42 Hijriah? Kenapa ditulisnya tahun ke-42 menurut orang Arab? Jika pada saat itu kata Hijriah sudah digunakan, tentunya di situ akan tertulis tahun ke-42 Hijriah. Gubernur yang namanya tercantum di situ, tentunya akan protes kepada pemahat prasasti itu, jika pada saat itu mereka sudah menggunakan sebutan tahun Hijriah, tetapi ditulis dengan tahun menurut orang Arab. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dan pemahaman dari tanpa ragi ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Entah kata apa lagi yang harus saya keluarkan untuk kekonyolan pemahaman si tanpa ragi ini dalam melihat dan menelaah sejarah, khususnya tentang kalender Hijriah. Baik, mari kita ulas. Kalender Hijriyah atau kalender Islam merupakan kalender yang sistemnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari.
Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, sedangkan kalender biasa atau kalender Masehi menggunakan peredaran matahari. Nah, jadi nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah telah ada sejak lama jauh sebelum Islam datang, seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, dan seterusnya. Berdasarkan catatan sejarah sebelum datangnya Islam, bangsa Arab sebenarnya telah menggunakan kalender tersendiri dan sudah mengenal nama-nama bulan dan hari, tapi mereka belum menetapkan tahun. Bulan Muharram telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebagaimana bulan yang dimuliakan. Dan untuk penamaan tahun, orang Arab biasanya menamai tahun dengan peristiwa yang terjadi, seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disebut tahun gajah, karena adanya pasukan gajah yang menyerang Mekah di tahun itu. Awal mula dibuatnya kalender Hijriyah ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Saat itu, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam kedatangan utusan yang membawa surat tanpa disertai tahun. Saat itu Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar. Surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal Sya'ban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa semenjak Nabi datang ke Madinah, memang tidak ada tahun yang digunakan dalam penanggalan. Demikian juga pada saat Abu Bakar menggantikan dia sebagai khalifah dan juga di awal pemerintahan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat dan mereka yang bertugas di pusat pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, Umar berkata, "Perbendaharaan negara semakin banyak. Apa yang kita bagi dan sebarkan selama ini tidak memiliki catatan tanggal yang pasti. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Masalah selanjutnya adalah menentukan awal perhitungan kalender Islam ini. Apakah akan memakai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti orang Nasrani? Apakah saat kematian beliau ataukah saat Nabi diangkat menjadi Rasul atau turunnya Al-Quran? Ataukah saat kemenangan kaum muslimin dalam peperangan?" Ternyata pilihan majelis Khalifah Umar tersebut adalah tahun di mana terjadinya peristiwa hijrah. Karena itulah kalender Islam ini biasa dikenal juga sebagai kalender Hijriyah. Kalender tersebut dimulai pada 1 Muharram tahun peristiwa hijrah atau bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Peristiwa hijrah Nabi SAW sendiri berlangsung pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriyah atau September 622 Masehi. Nah, pemilihan peristiwa hijrah ini sebagai tonggak awal penanggalan Islam memiliki makna yang amat dalam. Seolah-olah para sahabat yang menentukan pembentukan kalender Islam tersebut memperoleh petunjuk langsung dari Allah. Seperti Nadwi yang berkomentar, ia atau kalender Islam dimulai dengan hijrah atau pengorbanan demi kebenaran dan keberlangsungan risalah. Ia adalah ilham ilahiyah. Allah ingin mengajarkan manusia bahwa peperangan antara kebenaran dan kebatilan akan berlangsung terus. Kalender Islam mengingatkan kaum muslimin setiap tahun bukan kepada kejayaan dan kebesaran Islam, namun kepada pengorbanan Nabi dan sahabatnya, dan mengingatkan mereka agar melakukan hal yang sama. Tanpa ragu mengatakan bahwa masalah yang timbul dalam hal tersebut adalah tidak ada yang menyebut sistem kalender Hijriyah tersebut, bahkan setelah 100 tahun penggunaan sistem itu. Ini dibuktikan dari banyaknya prasasti-prasasti yang ditemukan, tidak ada penyebutan sistem kalender Hijriyah. Nah, sekarang begini. Peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini kan tahun 622 Masehi. Sedangkan kekhalifahan Umar bin Khattab ada pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, di mana di saat itu juga ditetapkannya kalender Hijriyah. Peristiwa hijrah Rasulullah ini hanya dijadikan tonggak awal untuk penentuan tahun pertama dalam kalender Hijriyah. Paham ya? Jadi penggunaan sistem kalender Hijriyah bukan dimulai saat peristiwa hijrah, tapi saat kekhalifahan Umar bin Khattab.
Nah, lantas bagaimana dengan prasasti-prasasti yang dikatakan oleh Tan Paragi yang ditemukan setelah 100 tahun peristiwa hijrah, tapi tidak ada menyebutkan sama sekali penggunaan sistem kalender Masehi? Disinilah letak kekonyolan pikiran dan pemahaman Tan Paragi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa penggunaan sistem kalender Hijriah bukan dimulai saat peristiwa hijrah, tapi saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Peristiwa hijrah Rasulullah ini hanya dijadikan tonggak awal untuk penentuan tahun pertama dalam kalender Hijriah. Nah, ketika membuka situs Islamic Awareness yang dimaksud oleh Tan Paragi, kita akan mendapatkan Islamic History dan salah satu di dalamnya adalah mengenai Islamic Inscriptions. Disitulah kita akan menemukan beberapa prasasti-prasasti, di antaranya prasasti pra-Islam, prasasti kepentingan umum, dan ada juga prasasti bertanggal dari abad pertama Hijriah. Prasasti bertanggal dari abad pertama Hijriah atau date inscription from first century of Hijrah, inilah yang ditampilkan oleh Tan Paragi. Sebelum saya melanjutkan, perlu saya ingatkan kembali bahwa rentan waktu antara peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dengan masa kekhalifahan Umar bin Khattab adalah 17 tahun. Artinya selama 17 tahun itu belum ditetapkan yang sistem kalender Hijriah, karena penetapan dimulainya adalah pada masa Umar bin Khattab. Makanya dalam situs Islamic Awareness ini mengambil patokan 1 abad setelah Hijriah atau 100 tahun setelah peristiwa hijrah. Nah, dalam prasasti bertanggal dari abad pertama Hijriah itu terdapat banyak prasasti-prasasti Islam. Di antaranya Arabic Graffito from Mutallat atau Niryanbu 23 AH atau 643 sampai 4 CE. Nah, kalau AH singkatan dari Anno Hegire dalam bahasa Latin, dan CE ini singkatan dari Common Era ya. Jika saya translate ke Indonesia, akan menjadi Graffito Arab dari Mutallat atau dekat Yanbu 23 Hijriah atau 643 sampai 4 Masehi. Nah, saya tidak mengetahui pasti maksud dari Tan Paragi ini yang mengatakan bahwa dalam prasasti 100 tahun setelah peristiwa hijrah tidak ada tertulis penyebutan Hijriah. Ini saya yang kurang telaah atau si Tan Paragi yang telah berbohong. Graffito Arab dari Mutallat ini adalah naskah ijaz yang lokasinya di Mutallat dekat Yanbu, Arab Saudi, yang ketika diterjemahkan tulisan pada prasasti tersebut bertuliskan Salma menulis dalam 3 dan 20 atau yaitu 23. Prasasti yang ditulis dalam aksara Hijaz kuno ini menarik karena tidak menampilkan detail yang menggoda dari apa yang ditunjukkannya. Kawatoko rupanya menganggap angka 23 berarti 23 AH. Hoyland di sisi lain menyebutkan prasasti itu tanpa mengomentari nomor 23 atau tanggalnya. Sedangkan Imbert seperti Kawatoko menganggap angka 23 berarti 23 AH atau Hijriah. Nah, Imbert, Hoyland, dan Kawatoko ini adalah jurnal arkeolog ya. Begitu juga dengan Greek Inscription in the Baths of Hamad Gader 42 AH atau 662 sampai 63 CE. Prasasti Yunani di pemandian Hamad Gader 42 Hijriah atau 662 sampai 63 Masehi yang bernaskah Yunani, di mana isinya menyebutkan pada zaman hamba Tuhan Muawiyah atau Abdallah Mafia sang panglima. Berikutnya umat beriman atau Amera al-Maumenen pemandian air panas di. Berikutnya orang-orang di sana diselamatkan dan dibangun kembali. Berikutnya oleh Abdul Allah putra Abu Hashim Abau Semo. Berikutnya gubernur pada tanggal 5 bulan Desember. Pada hari kedua dalam seminggu pada tahun ke-6 masa penjatuhan. Berikutnya pada tahun 726 koloni menurut orang Arab atau kata Arabas tahun ke-42. Berikutnya untuk penyembuhan orang sakit di bawah perawatan Yohanes. Berikutnya pejabat Gadara. Nah, dari prasasti tersebut terlihat tanggal ditentukan dengan detail yang tidak biasa, menyebutkan hari, bulan, dan tahun. Ini mungkin hari yang sama ketika plakat itu secara seremonial dipasang di tempat
untuk memperingati pembaruan Thermae. Thermae ini merujuk kepada kompleks permandian kekaisaran besar ya pada zaman Romawi kuno. Lanjut, prasasti Yunani dari zaman Muawiyah ini mengacu pada restorasi pemandian. Ini ditulis oleh seorang Kristen yang memiliki tanda salib terukir di awal prasasti. Ini mungkin prasasti Yunani murni paling awal di Palestina dengan tanggal hijrah. Nah, dilihat dari salah satu isi prasasti Yunani ini menyebutkan bahwa pada tahun 726 koloni, menurut orang Arab atau kata Arabas, tahun ke-42. Bro tanpa ragi, prasasti ini kan yang nulis orang Yunani. Tentu secara Yunani mereka akan menyebut menurut orang Arab, karena prasasti Yunani dari zaman Muawiyah. Jadi dia menyebutkan tahun 726 koloni. 726 maksudnya adalah tahun biasa yang diawali hari Selasa dalam kalender Julian, tahun ke-726 dalam sebutan Masehi atau CE, dan Anno Domini atau AD, tahun ke-726 pada milenium ke-1 dan seterusnya ya. Dan tahun ke-42 menurut orang Arab. Paham gak? Paham ya? Overall, saya tidak habis pikir. Jelas-jelas di situ disebutkan prasasti bertanggal dari abad pertama Hijriah. Tapi kenapa Tanpa Ragi hanya mengatakan bahwa itu adalah prasasti 100 tahun setelah hijrah? Padahal di situ ada nyata terpampang prasasti bertanggal dari abad pertama Hijriah atau date inscriptions from first century of Hijrah. Apakah si TR ini bertujuan untuk penggiringan, pembodohan publik, sengaja tidak menyebutkan, atau memang otaknya yang tidak nangkap, atau kelewatan overconfident? Wallahu alam. Silakan para pemirsa yang menilainya sendiri. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jika diibaratkan kafir adalah gadget, maka kebodohan adalah wifi-nya. Selalu saja ada konektivitas. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.